Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Yampi. Bertemu kembali di catatan RSZ. Kali ini kita akan berbincang dengan eh, Ketua P4S Cahaya Duta Palili Sulawesi Barat, yaitu Ibu Sunarsi. Selamat pagi, Bu Sunarsi. Ya, selamat pagi, Iya, Ibu. apa kabar Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ini atas kehadiran Ibu di Zoom ini yang kita akan berbagi pengalaman ya Ibu, karena sagu ini kan tidak setiap daerah ada ya Bu ya. Ini sagu Iya. dikenal khususnya di daerah wilayah timur. Dan juga sagu ini sebagai pangan alternatif di daerah wilayah timur. Bagaimana Ibu menetapkan komoditas sagu ini sebagai pilihan di dalam usaha Ibu? Barangkali sebelum kita mulai, Ibu bisa cerita ya awalnya sampai ada P4S Cahaya Duta Palili dan sebagainya. Enggak Bu, silakan. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini Waalaikumsalam sudah warahmatullahi. siang. Iya, iya, Jadi awal mula, ya Ibu, jadi awal mula saya ke Sagu, 4S saya itu fokusnya di pengolahan hasil pertanian, iya. perikanan, dan perkebunan. Nah, Hmm, jadi di apa namanya di usaha ini kita buat produk dari kita buat produk dari bahan baku itu apa bahan baku hasil lagi terus namanya hasil yang pertanian. dibutuhkan di pembuatan produk ini hasil pertanian ya. Jadi Iya, dari hasil pertanian apa kita buat produk ini iya. eh, eh, ternyata yang kita pakai itu adalah tepung tapioka tapi nah dan kita tidak akan mungkin menunggu itu, kita kan Hmm, tidak mungkin menunggu itu untuk iya. eh, Ngolah. Iya, produksi. Nah, iya. ya akhirnya kita berpikir apa ya yang cocok eh, menggantikan tepung tapioka tersebut. Iya. Nah, akhirnya kita coba karena fungsi tapioka ini adalah sebagai bahan perekat untuk Hmm, ke produknya kami pada saat itu. iya. Akhirnya kita buka gudang itu dapat pabrik sagu di dalam yang sudah beberapa tahun tidak terpakai. Oh, iya, iya, Nah, iya. ya jadi kita coba pakai terus saya eh, eh, dan sagu itu banyak di sekitar kita. Nah, Iya, akhirnya eh, kita mencoba untuk membuat membuat sagu. Terus kita pabrik dengan itu kita punya mesin yang ada di gudang. iya. Uh, jadi hasilnya kayak sudah jadi kayak tepung. Nah kita campurkan di adonan ini kita buat produk itu. Nah, ternyata hasilnya lebih bagus Lebih bang. dibanding dengan tepung Tepung tapioka. tapioka. Itu Oh, awal kalau mulanya. kalau boleh Nah tahu setelah produk itu Ibu apa, Bu? Produk tepung Ibu. tapioka. Produk Ibu apa yang dicampur dengan Waktu itu kita sagu? buat kerupuk, Bu. Oh, iya, iya, Kerupuk, iya, Ibu. iya. Kita kerupuk Bu Ibu, kerupuk. Kerupuk Hmm, kita buat kemarin kerupuk ubi jalar ungu, kita buat mm-mm, kerupuk tabu. Nah, itu mm-mm. pakai tepung tapioka pada saat itu. Oh, Dan iya, iya. akhirnya hasilnya lebih bagus ketika misalnya kita pakai tepung sagu. Tepung Dia sagu. lebih kering, tahan lama, uh, Iya, iya iya, dia renyah dari segi itu pada saat sudah digoreng kerupuk itu. iya, iya. Seperti itu. Nah, Oh, terus kita lihat kondisinya
Nah, eh, apa sih lagi namanya? Eh, setelah setelah sampai di mana tadi nih Bu? Saya lupa. Saya mohon maaf, saya lagi di Nah, luar Ibu. Jadi iya ya, tadi ini apa kerupuknya dia dicampur, kerupuknya. itu lebih bagus Nah, gitu. ya lebih bagus. Nah, akhirnya kita cenderung ke sagu ini Bu, karena ternyata di sekitaran kita itu banyak sekali sagu Bu. Di Sumbar Hmm, ini banyak sagu, terutama di tempat saya di Kabupaten Polman nih Bu. Memang ya. banyak sagu di sekitar kita dan itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, 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 Memang tidak ya. dimanfaatkan oleh masyarakat dan eh, yang memanfaatkan itu cuma eh, peternak itik Ibu. Ya, cuma Oh, iya, peternak iya. itik. Jadi saingannya kita itu cuma peternak itik dan peternak itik ini juga kalaupun misalnya dia mau pada saat orang sudah panen itu baru turun dia punya ini. Jadi ini sagu memang tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Justru ada Hmm, beberapa kerajinan eh, apa namanya di kerajinan tangan itu dibuat untuk bikin atap, terus seperti itu Bu. Tapi lebih banyak terbuang Ibu. Jadi ketika hmm, kami masuk ke masyarakat, itu iya. mereka juga senang. Dan ini memang tanaman yang tidak menguntungkan bagi mereka Ibu. Jadi kita, ya sudah Oh, makanya iya, kita jadinya eh, sagu ini yang kita iya, olah iya, sekarang. iya, iya. Ibu, Iya. eh, sagu kan bisa juga sebagai ini ya, Bu ya, pangan ya, bahan pangan ya, artinya bisa untuk konsumsi. Nah, apakah Ibu selain untuk campuran kerupuk, apakah juga sagu ini dijual dalam bentuk tepung yang bisa Ya. Jadi awal mula ya, gimana Ibu? Jadi awalnya itu kan kita buat produk, Ibu. Seiring berjalannya waktu, jadi sekarang kita jual tepung, Ibu. Nah, Ya, jadinya dari produk itu kita masuk dalam jual tepung. Nah, setelah jual iya, tepung, kita bikin lagi produknya. Kita iya, bikin produk, jadi di tempat saya itu, Bu, sudah beberapa eh, dari sagu. olahan produk. Iya, jadi dari sagu itu Hmm, sudah terbentuk beberapa produk turunannya, iya, iya, iya. termasuk cookies sagu, chips sagu, Oh, iya, iya. eh, iya Kalau ada seperti itu. produknya bisa ditunjukkan, Bu. Ibu, oh, Ibu di luar sih ya nggak bawa produk ya. Kalau ada produknya bisa ditunjukkan di kamera gitu. Kalau saya lagi di luar, Ibu, saya mohon maaf, Oh, saya tidak di oh ya, ya nggak lokasi. apa-apa ya, Coba apa-apa. seandainya di sana ada, Bu. Bahkan kami buka rumah makan untuk, kan kalau Oh, di apa namanya di Sulawesi orang kenal kapurung, Ibu. oh ya, 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 yang kami buat rumah makan kapurung kapurung. walaupun tempatnya sangat sederhana. Kapurung yang dicampur ikan itu kan, Bu ya? Ya, Bu, kalau ini di Maluku namanya papeda, Bu ya. Oh, papeda, ya, ya. Nah, papeda. Nah, terus kalau di apa sih lagi namanya Manado namanya apa? Oh, Di Kendari masonggi, ya. iya, iya, Yang iya. dicampur dengan Oh, kuah kuning, Bu. iya. Jadi itu dimakannya harus dengan ikan gitu kan, Bu ya? Iya, dimakannya dengan Nah, ikan. oh, jadi dari produk. Jadi kalau budidaya sagunya Ibu melakukan atau tinggal ambil gitu, maksudnya tidak dibudidayakan sagunya. Dibudidayakan, Ibu. Oh, Ada sebagian masyarakat yang membudidayakan. Nah, Ibu sendiri punya luasan tanaman sagu. Kalau untuk saat ini kita tidak punya, Bu, tapi kalau di masyarakat banyak, Ibu, yang ini karena Oh, ada beberapa masyarakat memang apa sih lagi namanya memang membudidayakan itu, Bu. Kalau ini kan kayak tempat rawa-rawa itu, Bu, hanya iya. sudah banyak juga yang dialih fungsikan, Ibu. Oh, artinya nggak untuk budidaya sagu lagi gitu, rawa-rawanya. Ada, Bu, ada
yang itu, tapi ada sebagian daerah yang dialihfungsikan jadi sawah ini. Sawit. Oh, sawah. Sawit. Sawah Oh, ini. Ya. sawah. Iya. Nah, kalau bahan bakunya Ibu bisa terpenuhi dari kelompoknya Ibu sendiri atau harus ambil dari daerah lain, Bu? Bahan bakunya Ibu bisa Mesti tercukupi. ambil daerah sini. Oh, cukup. Mencukupi, Ibu. Oh, tercukupi ya. Hmm. Cukup. Oh, Iya, berarti masih tercukupi. cukup banyak ya, Bu ya, yang punya tanaman sagu ya. Ibu Iya. Dan ada itu kelompok masih di beberapa eh kelompok ada, Ibu. eh, Karena begini, Bu, di sini itu apa namanya? Tidak dia kan tidak satu bentuk hamparan, Ibu. Beda dengan hmm, di daerah Maluku, Papua itu dia iya bentuk ya. hamparan. Kalau di sini tidak seperti itu, Ibu. Jadi memang tidak nampak ada sagu di daerah saya, Hmm, Ibu. iya. Tidak nampak dia karena dia tidak dalam bentuk hamparan. Jadi, Hmm, tapi di setiap lokasi petani, iya. asalkan ada aliran anak sungai, di situ ada sagu, Ibu. Oh, pasti ada sagu ya. Oh, jadi sagu Ada ini sagu di situ. Kalau eh dalam hamparan jadi sagu ini tumbuh sendiri gitu, Bu ya? tuh bisa dibilang tumbuh sendiri tidak juga Bu, mungkin karena ada masyarakat juga yang menanam karena dia sebagai penahan Oh iya, longsor. jadi Itu kan untuk dia ya jadi ya. dia Heeh. sama modelnya pisang mungkin Bu ya, sama Ya mungkin ya pisang ya modelnya jadi ya. tebang ada lagi anakannya dan begitu Ya. seterusnya Ibu. Jadi selain di ini diambil ya buah apa sagu itu bentuknya kan nanti harus ditepung ya Bu ya. Jadi itu enak emang untuk Iya, penahan erosi juga ya Bu di sana. iya Bu. Oh iya iya. Ada difungsikan untuk itu Bu. Hmm. Nah kalau untuk apakah ada yang ini Bu dalam budidaya sagu ini sendiri? Apakah ada SOP, artinya kan budidaya yang baik ya, itu bibitnya, terus Kalau ini apa pemeliharaannya bagaimana Bu di sana? kalau, kalau di sini tidak ada Bu, dibiarkan saja Hmm. begitu. Oh ya, oh jadi yang penting dia Ya, tidak pasti ada berbuah pemeliharaan ya, khusus. tapi pasti berbuah dan artinya Ya, jadi jadi semua kan itu Bu, sagu itu pasti jadi. kan ada 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 ciri-ciri pohon sagu yang sudah siap untuk ditebang, Ibu. Ada Hmm, kriterianya dia untuk ya ya, ditebang. Iya, tidak semua ditebang. Terus masalah jenisnya juga ada beberapa jenis yang kita lihat. Kalau di budidaya hmm, secara langsung itu tidak, Bu. iya, Bahkan masyarakat di sini itu senang. Kadang kita mau beli dikasih saja pohonnya karena itu mengganggu katanya tanaman oh yang ya, lain seperti itu. iya Tapi iya. dengan hadirnya kita di masyarakat Iya, meminta sagu itu, artinya ada sebagian masyarakat yang minta apa namanya suka dengan itu karena kita setelah dibeli pohonnya ke mereka mm-mm. itu hasilnya itu dari kami kadang Iya, kita kasih lagi ke mereka jadi iya, dia punya pohon sagu dikasih iya, lagi untuk dia cicip sendiri karena kalau mau diolah sendiri mereka itu agak iya, agak ribet dan iya, iya, memang prosesnya panjang. iya. Jadi barter gitu ya, Bu ya. Dia ngasih Iya pohonnya, Ibu ngasih iya Bu, hasil olahannya gitu. ya si P4S Ibu, hasilnya tapi tetap kami bayar. iya, Ibu P4S-nya sejak kapan ya Bu berdiri P4S Cahaya Duta ini? Kalau berdirinya 2005 Ibu, tapi saya Udah lama ya. bergabung di 2012. Udah lama. Iya, iya. Nah, ini selama ini pelatihannya dari mana pesertanya, Bu? Dari masyarakat sekitar, terus dari apa lagi namanya? Kadang kita dipanggil
ke desa-desa, memberikan kayak semacam pelatihan-pelatihan begitu. Oh, Terus tempat kami juga ada dari pihak kampus, SMK itu jadi ibu yang magang di tempat jadi kami. ibu yang melatih di sekolah gitu ya, terus ke kelompok gitu. Mereka, iya Bu, itu kadang kita ke ini ke desa-desa untuk kasihkan materi untuk pengolahan, olahan. Hmm, Iya Bu, dia kadang dipanggil juga. Terus kita juga tempatnya di P4S-nya ini ada tempat magang, tempat praktek iya, untuk iya, iya. eh, ya, Biasanya yang sekolah-sekolah Ibu dengan magang dari mana, Bu? Yang magang ke dari SMK P4S Bu, Ibu? dari SMK dengan perguruan tinggi yang Oh, jurusan pertanian. iya. Nah, Bahkan peneliti juga datang di oh tempat iya. kita Berapa ini. lama biasanya kalau magang, Bu, mereka? Kalau SMK biasanya 4 bulan Ibu, kadang juga 3 bulan. Kalau dari Hmm. perguruan tinggi dia 2 bulan, kadang 40 hari, tergantung Ibu. Hmm. Ya. Terus mereka juga ikut ini ya, Bu ya. Eh me- mengikuti proses bagaimana pengolahan sagu itu. Iya, Artinya ikut Bu, ikut. dari utuh ya, artinya dari tebang, dari panen sampai jadi tepung itu Ibu punya pabriknya kan ya? Ya Bu, Ibu bisa diceritakan kalau punya Ibu. misalkan, Jadi kita sendiri yang turun ke lapangan Bu. iya, Ibu bisa ceritakan bagaimana proses penepungan sagu itu? Ya, jadi untuk awal itu sebelum ditebang, dilihat dulu ciri-ciri pohon sagunya Ibu. Kayak misal begini, Hmm. pohonnya sudah mulus, terus dia tidak punya akar yang muda, pelepahnya sudah putih, kayak dikasih bedak begitu, terus ujung pohon ini sudah daunnya mengecil atau dia sudah mulai mengeluarkan persiapan untuk buah. Nah, itu saya menganggap bahwa di situ sudah bisa mendapat hasil patinya jauh lebih di atas rata-rata. Nah, ketika Hmm. misalnya di luar dari kategori yang tadi, Mm-mm. itu bisa dibawa dari yang dihasilkan, pati yang dihasilkan. Nah, setelah Patinya ya, dilihat hasil seperti pati patinya, ya Bu Ibu, hasil ya. pati, Heeh, ya. heeh. Nah, setelah itu eh, di apa namanya, dibawa ke pabrik, dibawa ke, tapi kita kupas dulu kulitnya Ya. Ibu, baru dibawa di pabrik. Nanti setelah di pabrik, eh, jadi kan kita menebangnya pagi, bisa saja sore itu diadakan di pabrik atau sekalian besok paginya. Nah, terus setelah di pabrik itu Ya. diendapkan selama 4 jam, terus kita kuras airnya, uh, Mm-mm. yang tinggal pati yang sampai ke dasar kolam Mm-mm. itu diangkat menggunakan kompas celup, dipindahkan di wadah lebih kecil yaitu baskom atau ember Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. setelah dia mengendap, eh, kita cairkan kembali untuk diadakan apa sih lagi namanya, tapisan kedua untuk Ya. apa namanya, ampas sagu yang masih ikut di situ. Nah, setelah itu eh, proses untuk mendapatkan hasil sagu yang diinginkan, kayak misalnya kita putih, betul-betul putih, maka Mm-mm. diadakan pemisahan antara pati yang atas dengan yang ada dua lapis dia Bu, ada yang atas dan ada yang Mm. bawah. Nah, yang atas ini yang teksturnya dia lebih lembek, itu Mm. dipisahkan dengan yang padat sebelah bawah. Jadi itu Mm. dilakukan pencucian sampai 4 hari bahkan 5 hari. Nanti kalau Oh. setelah itu baru bisa dijemur. Jemurnya itu sampai 5 hari Ibu. Biasa tergantung Mm. dari cuaca. Yo, itu yang patinya tadi itu ya Bu ya. Nah, proses selanjutnya menjadi tepung itu tadi Bu, yang pabrik ini alat-alat yang tersedia itu apakah langsung di packing gitu atau harus manual Bu? Manual Ibu, kami masih manual.
Jadi masih Hmm, banyak kekurangan di kami, Bu, untuk apa namanya? Masih banyak kekurangan kami dalam proses ini, Bu. proses. Buatan ini tepung Jadi sagu. Ibu Iya, tadi Ibu cerita itu pabrik tepung itu sudah lama. Itu milik keluarga yang akhirnya Ibu pakai lagi. Jadi dulu sudah ada gitu maksudnya iya, pabrik tepung itu sudah ada. iya, Bu, ada. Bukan Milik, pabrik tepung, Bu, pabrik pabrik itu sagu anu tadi, Bu, dari Batang itu. iya, iya. Jadi Pabrik, iya, pabriknya Bu. sudah ada lama. Ibu pakai lagi Iya, Bu, gitu sudah kan? ada lama. Dia Hmm, dipakai lagi, Bu. hmm. Itu Tapi berapa? hasilnya kasar, Ibu. Kasar dia hasilnya. Makanya Hmm, eh ya, terusin Bu. kenapa, Bu? Iya, hasilnya tadi bagaimana? Hasilnya itu lebih kasar. Jadi setelah dilihat hasilnya lebih kasar, Hmm. kita pikir lagi bagaimana caranya supaya kandungan patinya ini bisa lebih pecah lagi, keluar lagi hasilnya. Nah, Hmm, kita coba berpikir sambil nonton, lihat-lihat di media sosial. iya. Ternyata ada yang pakai pakai kawat. Kita coba pakai Hmm, kawat. Nah, ternyata kita coba pakai kawat itu em, cepat cepat terkikis, cepat habis. Nah, kita lihat hmm, juga ada kan di sini ada beberapa juga yang pabrik, Ibu. Jadi hmm, setelah hmm. kita lihat terkikis, kita coba lagi, dia bertahannya baik. Bikin parutannya 1 minggu, daya tahannya cuma 1 bulan. Hmm, Kita lakukan itu iya. terus kita pikirkan lagi bagaimana caranya. Akhirnya kita mentoknya di eh, rantai senso itu, Bu. Yang kita ganti parutannya jadi rantai senso. Oh, sehingga sesuai sudah sekarang ininya Bu ya. Iya, sesuai dengan iya, Bu. Apa sih kekas ini kehalusan dari tepung itu ya Bu ya. Iya, Eh, nah, iya. kalau selama ini dari 2000 berapa 12 ya Ibu mengolah tepung sagu ini. Kalau sagunya di 2016, 2017 sih, Bu. Oh, Kalau 2016 sagunya. sagunya, iya. Kalau yang Iya, produk Bu. olahan dari komoditas lain udah lama, 2012. Kami mulai di 12. 2012. Iya. Nah, Ibu selama Ya. 2016 sampai sekarang, kira-kira apa ini yang menjadi tantangannya, Bu, untuk memproduksi tepung sagu itu? Kalau tantangannya banyak itu. Banyak sekali tantangannya kita. Tantangan ini Kayak akhirnya Ibu misalnya bisa, tempatnya jauh, itu diangkut ke tempat kalian. eh, Tantangannya itu banyak sekali, oh Bu. jarak ya. Misalnya pada saat kita menebang, air sampai di pinggang. Eh, Terus pengangkutan dari tempat penebang sampai ke jalan. Terus apa lagi namanya dari tempat penebangannya dibawa ke pinggir jalan itu kalau tidak bisa pakai gerobak hmm, kita pakai angkut itu yang banyak-banyak hmm. tantangannya. Oh, jadi Sampai tantangannya itu lagi transportasi sama ini ya, Bu ya? transportasi betul kan. Iya, transportasi sama alat angkutnya ya, berarti ya, Bu ya. Artinya jarak tadi ya, Ya. jarak jarak dari lokasi kebun sagu dengan Ibu cukup jauh gitu. Hmm, tergantung Ibu di mana kita Oh, ambil. jadi lokasinya itu kan karena Mana menurut kita Ibu ambil tadi kadang banyak ya, kadang jadi lokasinya 10 kilo dari tempat kita, kadang hmm, 15 kilo dari tempat kita. oh, jauh ya. Saya pikir Iya, tadinya Bu. karena Kadang ada juga yang iya, Bu. iya, saya pikir jaraknya tuh dekat Bu, karena bayangan saya tadi Ibu bisa mengambil setiap saat gitu kan ya, bisa manen Ada juga manen. yang dekat, Ibu. Ada yang dekat, ada yang tidak sampai Hmm, 1 kilo, ada yang 2 kilo dari ya tempat ya kita, ya Bu. ya. Bahkan di Mm-mm. belakang tempat kita ada, Ibu. Tapi kan tergantung kalau misalnya walaupun ada tapi belum memenuhi kriteria untuk menebang itu Mm-mm, kita ya, tidak ambil juga, iya, Ibu. iya, iya, iya. Nah, oh jadi Ibu juga harus ini ya,
keliling ke kebun-kebun sagu itu ya untuk melihat kematangan tadi Iya, ya. iya, betul. Iya, Bu. Jadi Nah itu, sudah bisa diperkirakan hari ini kita menebang di sini, mm-mm. hari ini kita menebang di sini, Oh, hari ini kita menebang di iya. sini. Oh, jadi Ibu udah punya peta ya, peta dari masing-masing kebun itu kapan harus dipanen gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Sambil jalan, lihat-lihat. Petanya bikin sendiri, Iya, Bu. ya artinya Ibu udah tahu ini hari ini daerah ini, besok kemana gitu ya. Nah, berapa lama sih Bu Ya. kalau menanam sagu itu untuk dipanen? Saya tidak pernah melihat itu, Bu, ya. Hanya kalau yang datang penelitian di tempat saya, Bu, yang saya dengar-dengar dari dia, dia bilang masa panennya itu dari 8 tahun sampai 12 tahun. Wah, lama Oh, sekali ini kalau lama seperti ini. ya. Tapi kalau saya, Bu, iya, lama sekali. Tapi kalau saya yang ke lapangan, Bu, saya lihat kondisinya dari misalnya saya menebang tahun lalu, itu tahun berikutnya itu bisa lagi saya kembali ke situ, Bu. Tapi kalau misalnya Hmm, penelitiannya itu mereka bilang sampai seperti itu, kayak menurut saya terlalu lama. iya, iya, Saya juga kadang berpikir, masa sampai selama itu, sampai iya. sejauh itu, sementara ada beberapa ada beberapa jenis pohon sagu. Dan Hmm, saya lihat memang di lapangan itu, Bu, ada memang yang tingginya cuma 3 meter, 5 hmm, meter, tapi ada juga yang tingginya sampai 20 meter, Ibu, bahkan itu lebih dari itu. jadi Iya, jadi tergantung saya jenisnya ya, berpikir, iya, Bu, paritasnya tergantung dari dari, sagunya ya, Bu ya, iya, Bu, paritas. tergantung dari, jadi saya bilang memang kalau sampai sejauh itu saya rasa mungkin yang diteliti ini mungkin yang tinggi besar itu. Iya, iya, Mungkin, iya. Bu, ya. Saya cuma bilang saya seperti itu Iya, karena itu iya, yang iya. disampaikan. Kan Ibu berdasarkan pengalaman, Iya, Ibu berdasarkan apa pemantauan selama ini kan, Ibu yang iya, langsung ya, langsung ke daerah Sagu itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira kalau iya. untuk menjadikan tepung itu bersih, terus hygiene gitu, apa yang perlu diperhatikan, Bu? Eh, Kalau yang saya lakukan, Ibu, yang tadi itu, saya bilang tadi di pati itu terbagi Ada dua dua, iya, iya, lapisan, ya, heeh. terbagi dua lapisan. Lapisan atas itu dia Yang lembek warnanya itu, agak gelap, heeh. ya, dan teksturnya lembek. Lembek, Kalau dia iya. lapisan bawah itu dia padat dan putih, itu saya kasih pisah, Ibu, Hmm, dipisahkan. Nanti airnya pencucian itu 4 hari hari, misalnya. iya. Itu pergantian dalam 1 hari itu bisa 2 sampai 3 kali pencucian. Nah, itu yang sering saya lakukan. Jadi bisa jadi dia 3 hari, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 1 hari kalau kita melakukan pencucian terus-menerus. Nah, setelah itu kalau airnya sudah mulai bening, sudah jelas Iya. kelihatan sagunya itu putih, patinya ini, baru Iya. saya jemur, Ibu. Hmm. Saya Ibu jemur. Setelah kemampuan, dijemur, Ibu kemampuan pabriknya berapa ton atau berapa kintal untuk kalau tepung itu? kapasitas pabrik, Bu, bisa Iya. sampai 10 ton. Oh, 10 ton. Iya, bisa 10 ton. Tapi Hmm. kami rata-rata produksi 2 sampai 3 ton per bulannya. Hmm. 2 sampai 3 ton ya, Bu. Iya, Hmm. Dan itu diserap habis ya. Artinya iya, dalam berapa waktu itu habis 2 ton ini. iya, Bu. Hmm. Tadi kan Ibu berarti 3 ton ini selain dijual tepung, Ibu juga pakai untuk kombinasi dengan produk makan yang Ibu ini ya Bu ya, Iya, yang olah tadi ya. iya. Jadi ada Jadi saya pengolahan, ada yang dikonsumsi. Tadi Ibu punya rumah makan kan ya? Rumah makan. walaupun cuma 10 Ya, porsi, Bu, dua ya puluh porsi artinya satu kan hari. artinya sagu ini tidak hanya dipakai tepung saja. Jadi ibu sudah Ya, olah sampai jadi makanan konsumsi gitu loh Bu, makanan iya, Bu. yang bisa nikmatin masyarakat. Ya.
bukan juga cuma jual tepung Ibu, saya jual yang basah juga bawa ke pasar-pasar tradisional. Hmm. Iya, artinya olahan ibu itu selain kue-kue tradisional, terus juga makanan ya Bu ya, yang tadi ibu ada rumah makan tadi itu, terus juga tepung dalam bentuk apa kemasan gitu, dan juga campuran tadi ibu beraneka ragam campuran untuk kerupuk tadi kan ya Bu, ibu Iya Bu, itu di cerita. awal-awal. Iya, Oh, jadi aneka usaha ibu berarti eh, lebih banyak di ini ya Bu ya, di pangan lokal ya Bu ya. iya, iya Bu. Hmm, di sana yang daerah Sulawesi Barat itu yang dikenal apa Bu? Artinya kalau yang di daerah Makassar itu kan ada barongko, ada apa. Nah gitu kalau Sulawesi Barat apa Kayak makanan tradisionalnya? kalau di sini jepa Ibu, jepa. Jipa. Namanya jepa. Iya, Hmm. itu dari singkong. Tapi bisa juga Hmm, dari sagu. iya, Kadang iya. diganti dengan, jadi dicocol dengan eh, ikan masak Bu, itu yang kuah kuning tadi. Oh, jadi Iya. iya. Jadi kalau Kalau di sini makanan namanya ikan masak mandar, ikan ikan masak masak mandar itu. mandar. Ya, Yang makanya memanfaatkan tadi itu ya Bu ya tepung sama tapioka ya Bu ya. iya Bu. Kalau Ibu melihat pemasaran Ibu sampai selain ke pasar tradisional, apakah Ibu memasarkan juga keluar wilayah Ibu? Iya Bu, kita jual ke Sulawesi Selatan juga. Hmm. Ke Kalimantan juga ada Ibu. Oh, Tapi tidak, Kalimantan. tapi, ya, tapi jumlahnya tidak banyak. Iya, iya. Apa keinginan Ibu selanjutnya nih Bu dengan kegiatan Ibu di Sagu ini? Kalau maunya Bu, itu keluar dalam bentuk produk makanan. Hmm, makanan Tidak yang yang kering kayak kali cookies, ya. ya, cookies Ibu, cookies. Kami sudah Hmm, buat cookies. iya. Kalau itu bisa pasarannya bagus, ya kita buat produk Hmm, makanan saja langsung. Kalau tepung hmm. Nah, eh, itu kalau cookies tuh kue basah atau yang ini Bu, kering Ibu, yang kue kering? kering. Oh, yang Ya, kering. Iya. Nah, itu bisa jadi peluang baru ya, yang Ibu baru coba ya. iya Bu. Dan saya kemarin waktu saya bawa ke apa namanya, waktu saya coba bawa di pertemuan nasional, itu ada Mm-mm. teman yang minta sampel dikirim ke Bali. Ke Bali. Tanya Hmm. untuk ini bule-bule itu yang tidak makan terigu, yang Oh, dia cari yang iya, free iya. gluten. Saya kirim Hmm. 2 kilo waktu itu sampel ke sana, itu belum ada jawaban sampai sekarang. Kalau itu memang diterima, Hmm. ya saya mau produksi itu saja Bu untuk dikirim Iya, ke sana iya. begitu. Nah, Bu, produksi Ibu itu Jadi bagusnya dalam bentuk namanya produk. apa, Bu? Kan biasanya kalau kita menjual dalam bentuk kemasan gitu ya, ada brandingnya ya, Bu. Kalau Ibu, namanya apa itu produk Ibu? Kalau tepung, kalau tepungnya namanya sagu Nusantara. Satu Nusantara. Sagu Nusantara. Oh, Sagu Sagu, Nusantara. saguta, Iya. Hmm, saguta, sagu Nusantara. Saguta, Sagu Nusantara, Saguta. Oh, kalau Saguta ini baru produk ini atau branding ini baru Ibu ya yang punya. Nggak ada nama Iya Bu, P4S-nya baru. Itu gitu. kami sementara izin lagi. Ya. Kalau sekarang lagi kepengurusan hakinya Bu itu. Ya, ya. Lagi itu urus itu, dan sudah tidak ada yang pakai nama itu Iya, waktu sebelum iya, ini, jadi kami sementara situ ya, iya. jadi nanti namanya sagu, kalau singkatannya kan saguta, sagu, kayak Sagututa. kalau di situ mungkin dia bilang punya kita gitu, sagunya kita itu Oh, ya, jadi Saguta itu saguta itu punya artinya kita. sagu Nusantara. Iya,
Iya, iya. Ibu Saking kita. selain Ibu Sunarsi yang memproduksi tepung sagu, adakah di wilayah situ yang juga memproduksi tepung sagu juga? Kalau produksi pati ada Ibu, kalau produksi tepung belum ada. Oh, Kalau di kabupaten saya Bu, tapi kalau iya. di kabupaten lain ada. Dan dia juga mintanya ke kami. Iya, iya. Di, kan dari kami. Iya, dari dalam hal ini eh, yang saya tangkap ya bahwa untuk bahan baku Ibu tidak masalah ya karena tersedia banyak dan Ya, dari kalau kapasitasnya yang tadi itu 2 sampai 3 ton. iya sampai 3 Banyak ton dan per bulannya. sebetulnya Ibu bisa mencapai 10 ton ya, tapi saat ini baru 3 ton per bulan ya Bu ya. Iya. Artinya ini kan Ini peluang kendalanya Ibu. peluang untuk tepung sagu ini masih terbuka di daerah Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Barangkali bagaimana perluasan untuk pemasarannya tadi, Bu? Ibu melakukan melalui apa? Apakah Ibu manfaatkan media sosial atau Ibu memanfaatkan di digital marketing ini? Ibu bagaimana memanfaatkan media sosial kah untuk pemasarannya, untuk mengenalkan Ya, ini? kalau untuk itu Bu kita memang melalui media sosial kayak di Facebook, di WA, Mm-mm. di TikTok. Itu beberapa media sosial yang kita Mm-mm. Mm-mm. dan lembaga kami punya itu Bu. Hmm. Dan Ibu bisa mengukur keluaran dari hasil pemasaran itu sendiri bisa nggak Bu Ibu ngukur? Artinya melalui media sosial ini terjual sekian ton kalau kalau lewat pasar gitu. Ibu tadi kan ada lewat pasar tradisional ya, ada juga Iya, Bu. menjualnya Iya. tadi. Nah, terus lewat media sosial. Adakah juga melalui pasar ini Bu, pasar modern, swalayan gitu, adakah Ibu? Eh, Kalau yang pasar modern, Bu, seandainya itu rutin, ini kan juga di sini tidak rutin, Ibu. Penjualannya tidak rutin. Paling paling kita yang pelanggan biasanya kita itu yang sering diantarkan, misalnya dia ke Sulawesi Selatan, Makassar, itu Hmm, dia cuma rutin ambil 4 sampai hmm, 6 karung. hmm, Ah, nanti habis itu baru minta lagi Bu. Kalau eh, lebih lancarnya pasarnya sekarang kita itu lebih hmm. banyak ke pasar tradisional Ibu. Oh Jual ya, bahasa itu iya. dengan jual kalau kalau tepungnya lebih banyak ke pabrik penggiling daging Ibu yang buat bakso. Hmm. Oh iya iya iya. Oh jadi tepung ini banyak ditampung di pabrik ya, Jadi pabrik pabrik penggiling yang untuk pembuatan bakso. iya industri ya, industri daging ya Bu ya. Hmm. Ya, Bu. Hmm. Dengan kita suplainya juga ke yang bikin kue-kue tradisional kalau namanya di sini Hmm. bagi ya Hmm. kue kering itu bagi ya itu kita Oh ada bagia ya, beberapa bagia tahu. UMKM yang kita suplai Iya ke situ. iya iya. Ibu adakah eh, mencari inovasi Bu untuk melakukan yang ini lebih apa ya dari tepung itu bisa untuk apa lagi adakah Ibu upaya-upaya eh, melakukan inovasi untuk pengembangan sagu ini? Iya, iya Bu, itu tadi yang saya sampaikan itu chips, chips itu kita Ya, bahan bakunya tadinya pakai tapioka kita pakai tapioka, sagu. iya. Ya, terus dicoba juga buat amplang, kita coba pakai sagu dan Oh, ada industri yang amplang. kita punya. Ya, ada industri yang buat amplang ambil sagunya di kita itu. Hmm, Terus kalau kalau di tempatku sendiri untuk bikin inovasinya yaitu tadi yang cookies sagu mm-mm, itu dimix dengan gula aren gula aren dengan mm, kakao hasil tani sendiri itu kita ambil mm-mm, kita roasting sendiri
kita buat sendiri gula Iya, iya, semua, iya. tentu itu bahan bakunya jadi terjadilah Mm-mm. produknya cookies. Oh, produk cookies. Nah, ini produk Jadi cookies, banyak Ibu sama ya. sama dengan itu apa sih lagi namanya? Sama dengan eh, makanan tradisional namanya di sini kasipi. Kasipi Bu, kalau di Jawa mungkin namanya semprong. Itu kan dia Oh, pakai terigu Ibu. Kita coba pakai iya, sagu, iya, dia hasilnya lebih bagus Ibu kalau pakai iya, iya. sagu karena dia tidak cepat melempem. Dia Iya, lebih iya. gurih. Lebih krik ya, lebih itu ya, Bu ya. Ya, Apa? ya, Lebih kriuk ya, mungkin ya. Nah, Bu, apakah tadi itu iya. kalau ada peneliti yang ke sana gitu, adakah hasil penelitian itu yang disampaikan Bu untuk pengembangan sagu? Ya sejauh ini Bu tidak ada. Tidak Sejauh ada. ini kalau didatang penelitian Oh, sejauh ini tidak ada yang disampaikan. Bahkan kadang saya berpikir ngapain kalian sering iya, datang di tempat saya, terus ini apa juga yang iya, kadang saya begitu Bu, kadang saya begitu, saya kadang berpikir iya, karena misalnya dia datang dengan mahasiswa apa sih yang namanya agribisnis, terus saya bilang iya, apa yang setidaknya dia dapatkan saya pasar kah atau iya, dia kasih saya impor. heeh, Yang saya dapat itu iya. ya pohon sagu itu yang dipanen dari 8 tahun sampai 12 tahun. Itu informasi-informasi seperti itu, tapi Ah, kalau iya, iya. harusnya secara finansial ke kami itu tidak ada Ibu. Ya, 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 artinya kan melalui mahasiswa atau penelitian yang di tempat Ibu ini mestinya menjadi media untuk lebih mudah ya, Ibu bisa Iya melakukan Bu. pasar Nah, atau perbankan gitu. Oh, jadi risetnya itu riset budidaya ya, Bu, berarti ya. Artinya tidak terkait dengan bagaimana pengolahan sampai pemasaran dengan riset yang mereka lakukan. Tidak ada dari olahan ya maupun ada justru pemasar ya. justru dia belajar dia dia justru dia belajar sama kita. Iya, iya. Jadi mereka belajar sama Bu Narsi dong. Ya, lebih Ya, praktikal ya saya ya. setidaknya ada informasi yang bisa disampaikan untuk pengembangan usahanya kami di sini Iya, Bu. iya, betul, Setidaknya ada betul. itu. Misalnya apalagi ini kan dosen-dosen yang datang meneliti di tempat kami loh. Iya, iya, betul, betul. Iya. Jadi harapannya ada hasil yang bisa kita eh, praktekkan gitu ya Bu ya dari hasil penelitian itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu dengan hubungan dengan Iya. dinas gitu Bu terkait dengan pengembangan usaha ini? Kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dinas-dinas, adakah binaannya Bu? Kalau kalau kerjasamanya dengan ini paling surat-surat izin itu Bu ya. Paling Pembinaan, izin-izin aja kalau pembinaan dalam kalau ke kaitan dinas. pembinaan untuk pendampingan gitu Bu, maksudnya Ibu kan P4S, mestinya kan ada pendampingan, pembinaan, kelembagaan petaninya, terus Ya. manajemennya, ada kah? Eh, Sejauh ini saya jalan sendiri, Bu. Tidak ada yang pembinaan. Nanti mungkin kalau ada tamunya baru dibawa lagi ke sana, ke tempat saya, Bu. Ibu P4S dibentuk oleh siapa? Dibentuk itu kan awalnya saya kan nggak paham, Bu ya, karena ini P4S sudah ada baru saya masuk, Ibu. Oh, jadi ini sudah ada dulu. Nah, ketuanya siapa? Iya, Bu, ada. 2000 Oh, 2002 2005 Ibu tadi P4S-nya dibentuk. Saya masuk di 2012. nah Nah, sekarang, kondisi P4S pada saat Heeh. itu mati suri, Ibu. eh jadi dulu P4S 2005 itu ketuanya siapa, Bu? Ketuanya saya punya bapak, Bu, tapi dia Oh, fokus di Bapak. Iya, peternakan, iya. fokus di horti. Nanti Hmm, saya yang masuk, Bu, baru mengarah ke pengolahan. Nah, ini kan kalau Kementerian Pertanian kan ada pembinaan untuk P4S itu dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ya Bu ya.
Nah, kalau di Sulawesi itu melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, adakah yang pernah ke tempat Batang itu? Kaluku Ya, itu ada, Ibu. ada. Iya, Nah, dari sana Ibu ada sebetulnya Bu, dia datang Bu, dia datang. Sering datang. datang. Iya, Hmm, ya. Nah, itu Bu. Jadi kalau dari Iko datang. Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku. Itulah nanti sebagai pembina Ibu ya, pembina P4S yang ada di daerah Sulawesi. Nah, Ibu bisa banyak belajar dengan Ya. para widya iswara ya yang ada di balai tersebut, bagaimana agar penataan P4S ini manajemennya bagaimana gitu Bu. Iya, Iya, Ibu ada pesan enggak untuk yang pembina ini, terutama dari Kementerian Pertanian atau dari dinas atau dari Batangkaluku? banyak mau disampaikan Bu, itu selalu efisiensi, efisiensi Bu. Hmm, nah ini Kalau saya Bu, untuk saat ini, maksudnya kalau untuk saat ini, untuk pengembangan usaha untuk sagu, iya, yang dibutuhkan itu kendaraan yang supaya lebih cepat dia sini, terus pabrik juga itu mau perbaikan, supaya apa namanya, produksinya bisa meningkat. iya, Terus dari segi apa namanya, ruang ruang produksinya juga, hmm, apa alat-alatnya masih manual, masih banyak kekurangan Bu. iya Tuh, baik, ya Ibu. di satu ini kalau di produk saya. Iya, Ibu, kegiatan kita Zoomlink ini dihadiri ada yang dari Jogja ini. Pak Asikin mungkin karena beliau kepala balai ya, pernah waktunya, zamannya itu beliau kepala balai, juga Widya Iswara. Mungkin bisa ngasih masukan ya Pak Asikin terkait yang tadi sudah sama-sama kita ikuti bincang-bincang ini. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu Susi. Siang Pak Asikin, sehat ya? Sehat, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Amin. Ya. Jadi Pak Asiki Terima kasih, bersama kita ini Bu adalah Susi. P4S. Beliau adalah sekarang Ketua P4S yang ada di Sulawesi Barat. Nah, beliau Iya, usahakan tadi kita dengar salam, bersama. iya, Ada iya, masukan Pak iya, sebagai iya. Salam Widya Iswara. iya, iya. Salam kenal. Saya lebih eh, pengalaman sebagai kepala Badan Ketahanan Pangan, ya. Nah, ya Heeh. cocok lah Pak. Bu Ini kan Susi berkaitan. yang terkait dengan eh, ya, yang terkait dengan pengembangan pangan lokal, ya. Ya, Sagu ini kan pengembangan pangan lokal, Bu Susi. ya, betul. Indonesia memiliki potensi ya hutan sagu terluas di dunia. Masya Allah. 5,5 juta ton itu. Oh, Juta hektar etar. ya. Iya. 5,5 juta hektar. Oleh karena itu ya Mm-mm. tidak eh, apa ya heran kalau dari P4S yang dari Sulawesi Barat tadi tidak ada budidaya, ya, karena memang tinggal ngambil di hutan Iya, saja itu, betul Iya, ya, gitu katanya untuk Pak. ya sagunya. Kecuali ya yang dilakukan oleh teman-teman petani yang pernah saya bina di Selat Panjang yang sekarang menjadi Kabupaten Rokan Hilir, Bu Susi ini. Oh, Ya di Rio. sana sudah ya di sana sudah ada budidaya, ya. Hmm, Meskipun ya potensi ya, sagunya tidak terluas seperti yang ada di Indonesia Timur, iya. tapi industri pengolahan sagu adalah termaju di Selat Panjang ini, ya, di Hmm, Rokan Hilir di Provinsi Rio. Riau ini, Bu Iya, Susi. iya, iya. Ya karena saya dulu ketika masih di
BLPP pernah Ya. melakukan kegiatan pelatihan kepada para petani sagu di sana itu. Iya. Hmm. Nah, ini cerita tentang sagu Iya. ya, dan saya sudah pernah ya mengunjungi pabrik sagu di Bangka Belitung. Hmm. Ya, produknya khusus Misago namanya, Hmm. Mitagu. Ya, dalam bentuk kemasan gelas maupun Iya. kemasan-kemasan lain sebagaimana kita lihat Mimi dari Indofood dan sebagainya. Dan Iya. ini sudah ekspor, ya sudah ekspor. Oh, iya. Dan kami juga ya dalam rangka terus membina industri-industri pengrajin sagu di Riau, ya pernah mengolah sagu menjadi misagu dan Mm-mm. dikirimkan ke Riau. Yaitu. Nah, Iya, iya. ini yang tentunya perlu kami sarankan ke Ibu beliau, no, maaf namanya siapa tadi ya Bu, siapa tadi itu? Bu Sunarsi. Yang Benar sih. ya, Bu Sunarsi dari P4S itu tadi saya lihat ya memang sudah memproduksi tepung dari sagu ini ya untuk berbagai macam produk. Tapi saya belum mendengar untuk dibuat menjadi produk mie Hmm. ya untuk substitusi ya tentunya tepung dari gandum maupun mie yang sekarang perlu kami sampaikan. Iya, Problemnya Bu Susi, iya. hampir semua pengembangan pangan lokal, Mm-mm. termasuk sagu, ya Iya, dengan aneka produknya tadi, iya, termasuk cake, semprong dan iya, iya. sebagainya, termasuk tepung sagu, harganya ya lebih Hmm. mahal, ya. Iya. Selain diproduksi secara terbatas, Mm-mm. ya diproduksi secara terbatas, harganya lebih mahal, makanya sampai dengan saat ini Hmm. ya itu Iya, masih kalah dengan bahan pangan utama beras yaitu iya, tadi iya, ya. iya, Ini salah satu tantangan iya. diversifikasi pangan ya, Mm. baik horizontal maupun vertikal ya. Terlebih sagu itu bukan menjadi pilihan utama Iya. untuk program diversifikasi pangan Ah, non beras, non iya, iya. tepung gandum. Kan polo gumantung, polo kependem, dan polo kesampar. Nah. Terutama untuk polo kependem itu adalah ubi kayu. Hmm. Makanya ya, ketika saya di Badan Ketahanan Pangan, saya membina satu P4S yang ada di Gunung Kidul, Mm-mm. yaitu P4S Putri Ayu. Hmm. Ini produknya mie dari singkong, dari mokaf. Iya. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Sunarsi, di Mm-mm. situ juga diproduksi beras analog, Analog. Mm-mm. beras dari singkong. Iya. Iya, beras pintar ya. Kemudian Iya. juga semprong tadi, berbagai macam cake itu tadi. Iya. Iya. Ya. Iya. Nah, mie, Iya. khusus untuk mie, saya kasih nama ya dengan merek dagang mie Ayo. Mie Ayu. Ya, Hmm. Ayo itu singkatan asli ya asli Yogya. Asli Jogja. Oh, Ya, iya. mie ini sudah dilakukan kajian dan dari hasil kajian ini ya preferensi masyarakat sudah sangat setuju dengan cita rasa mie Ayo ini. Bisa di Hmm. searching di Google mie Iya, iya, Ayo, iya. mie asli Yogya. Itu Iya, iya. saya yang ngasih nama Bu Susi. Iya, Dan produk ini sudah pernah menjadi substitusi ya iya, untuk program One Day No Rice. iya. Satu hari tanpa makan nasi di ya kota administrasi Depok Hmm. beberapa waktu yang lalu itu tadi Iya, iya, itu. iya, iya, Ya, iya. saya sangat hafal soal-soal seperti ini karena saya memang sangat peduli dengan diversifikasi pangan, Bu.
Susi itu tadi. Ya, iya. Sampai dengan saat ini, termasuk tulisan-tulisan Oh, saya itu ya iya, terkait dengan diversifikasi pangan. iya, Tetapi saya paham betul dalam perjalanannya itu mengalami kesulitan. iya, Program ini kan sejak sebelum saya lahir tahun 55. Saya 57 lahirnya, Bu Susri lahir iya, 60 iya, ya. Dimulai dari saya ambil contoh lah program DPG iya, ya, iya, diversifikasi iya, pangan iya, dan gizi. iya, Ya, iya, kemudian yang awal itu kan 4 sehat 5 sempurna. iya, Ya, kemudian UPPPMR sampai dengan yang terakhir itu tadi iya. program-program yang terkait dengan Pangan lokal ya Pak. diversifikasi pangan Iya, dan gizi. mm-mm. Iya, pangan Iya, lokal ya. iya, Jadi seperti itu iya, permasalahannya, problematikanya itu iya, tadi. Nah, saya ingin mendorong ke Bu Sunarsi, iya, produk-produknya tadi sudah sangat bagus. Ya, mungkin iya. perlu dicoba untuk pembuatan Mie tadi mie ya Pak. dari Iya, sagu. iya, Ya, iya, karena sagu itu memiliki berbagai keunggulan ya, non gluten yang iya, pertama. iya, Yang kedua, daya tahan ya ketimbang nasi. Kalau iya. satu piring nasi dengan satu piring sagu, ya daya tahan laparnya itu lebih lama mie sagu. Ya, kalau nasi Hmm, mungkin 6 jam sudah lapar, sagu iya. bisa sampai 9 jam itu. Ya, untuk Oh, iya, tidak lapar-lapar. iya, 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 Yang iya. berikutnya adalah bahan bakunya, bahkan bakunya masih melimpah, Melimpah, gitu. iya. Ya, Justru terutama di itu, Indonesia iya, Timur, di Papua, ya, iya, iya. kemudian di Sulawesi dan Di sebagainya itu Sulawesi, tadi. iya, Nah, ini keunggulan-keunggulan satu. iya, iya, Berikutnya saya ingin melihat, saya akan mengikuti dan sebagai pembina P4S ini. Ya, iya. saya apresiasi nih kepada Yampi, kepada Bu Susi nih, yang menghadirkan acara podcast ini, ya, teman-teman P4S yang ada di Iya, seluruh Indonesia itu. iya, Ya, karena dari yang pernah ditumbuhkan, dikembangkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM iya, Pertanian, itu ada yang memang sudah maju. iya. Fasilitasnya itu hampir menyamai Balai Besar, ya, di mana Bu Susi pernah bertugas di Kayu Ambon misalnya. Iya. Tapi ada yang fasilitasnya juga tertinggal. Karena Hmm, P4S ini kan sebenarnya sebagai sarana untuk kegiatan pendidikan dan iya, pelatihan. iya. Fasilitasnya juga tentunya harus ya paling Paling, tidak iya. samalah dengan, kalau tidak dengan balai-balai besar, ya UPT-UPT UPT, iya, pelatihan yang iya. dulu namanya BLPP, BLPP, ya, iya, menjadi UPT betul Pak. pelatihan di Iya, masing-masing daerah. iya, Dan yang iya, paling penting adalah rancang bangun kurikulum untuk kebutuhan masing-masing berlatih di P4S ini, iya, yaitu tadi itu. iya, betul Pak. Yang Iya, saya pahami datang berlatih kemudian sudah pulang itu ya. Ya, iya, ini harus juga ditingkatkan, iya, perbaiki dan sebagainya itu iya, tadi. iya, Jadi itu dua hal. Yang iya, pertama iya. menyangkut Terus, substansi yang eh, terkait dengan itu ya, eh, produk ya Pak. Iya, eh, produk yang terkait iya. dengan Kalau yang ke, diversifikasi iya, sumber daya diversifikasi. produksi Iya, sagu, yang kedua iya. tentang bagaimana penguatan Kelembagaan ya. kapasitas Iya, ya kelembagaan kelembagaan P4S-nya sendiri, P4S. Bu Iya, Bu oke. Susi, ya, Iya, karena ya saya bisa memaklumi lah sekarang SDM kita itu PPSDM 3 dari sisi kelembagaan hari-hari tidak pernah lepas akan LTT, iya, akan iya, cetak sawah rakyat, iya. akan produktivitas padi ya. Yang Iya, lain-lainnya saya iya. lihat malah terabaikan, ya itu tadi. Saya kira itu Baik, Bu Suci, terima terima kasih. kasih. Pak Siti, terima kasih. Saran dari saya masukan Ya, yang terakhir. terima kasih banyak atas Hmm. masukannya terkait dengan P4S ya. Bu Sunarsi, karena beliau Hmm. itu yang terakhir itu sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan berkaitan dengan diversifikasi pangan, terutama pangan lokal tadi. Jadi nyambung lah dengan usahanya Bu Hmm. Sunarsi ya, sehingga tadi salah satu saran yang disampaikan adalah pengembangan usaha
olahan Bu Sunarsi dikembangkan lagi, dicoba untuk mie sagu tadi itu Bu Sunarsi ya. Mungkin nanti Ibu bisa mencoba dan tentunya harus kolaborasi dengan dinas ataupun dinas perindustrian ya terkait dengan bagaimana proses pengembangan usaha ini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Asikin. Bu Sunarsi, sebelum kita mengakhiri, mungkin Ibu akan menyampaikan ini, audiens kita ini adalah sahabat Yampi. Ibu adalah petani, penyuluh, pemerhati pertanian dan sebagainya. Mungkin Ibu ada pesan untuk para sahabat Yampi, silakan Ibu. Iya, kalau yang tadi disampaikan untuk yang masalah mie itu sudah pernah dibuat, tapi belum dapat eh, belum dapat Formulasinya ya. formulasinya yang tepat itu belum dapat. Iya. Sudah pernah bikin tapi belum tepat, memang betul tidak ini ya. Jadi bahkan sudah punya mesin mie juga sih sebenarnya, Oh, hanya Ya. belum bisa itu. oh, berarti Ibu bisa ini Bu, ini apa artinya bekerja sama dengan perindustrian ataupun perguruan tinggi ya, yang prodiknya olahan. Bu Susi, Ya. kalau beliau berkesempatan lagi ada kegiatan ke Jogja, saya siap untuk mengantarkan magang di tempatnya P4S Putri 21 Putri, itu. Ya. ya, 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 di Gunung Kidul ya itu ya, di di Gunung Gunung Kidul. Kidul, baik, iya, Ya, kalau iya, berkesempatan beliau ada kegiatan ke Jogja itu. iya, iya. Nah itu, Atau ada yang nggak usah di Gunung Kidul, kami juga punya petani binaan yang di kota. hmm, Produknya namanya alami, tapi ini mie dari buah-buahan dan sayur-sayuran oh, ini. iya, 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 Ya, ada binaan kami itu. iya, iya. Baik, terima Jadi kasih kalau yang dari Gunung tawarannya. dari kalau yang dari Gunung Kidul tadi kan mie dari singkong ya, dari mokaf ya. Singkong, mokaf, Kalau ya. yang di kota adalah mie Jadi dari buah dan ya sayur. sayuran dan buah. Ya, Iya, mereknya alami. Bisa di searching juga di iya, Google ya. iya. Di Google ya alami itu ya. Heeh, iya. Nah, ini Itu kesempatan. binaan-binaan kami itu dulu Bu Iya. Susi. Bu, Monggo Bu Bu Sunarti nggih. Sunarsi, Hmm. ini kesempatan peluang sekaligus inovasi usaha ya Bu ya, dari sagu Hmm. menjadi mie sagu. Kalau tadi katanya Pak, menurut beliau, menurut Bu Sunarsi sudah dicoba tapi belum ketemu yang apa ya, yang formulasi yang pas gitu Pak. Kalau alatnya Ya, sih ya, sudah ada, ya. nah Ya, itu perlu belajar ya. Perlu mungkin magang ya siap. Bu Sunarsi ya. Heeh. Ya. Mudah-mudahan kalau ke Jawa tadi tawarannya Pak Asikin tadi itu, ke Jogja, silakan. Tapi mudah-mudahan nanti Kalau saya mau akan, Hmm. belajar, selalu mau ya, belajar Ibu. iya, iya, Terima baik, kasih baik, banyak Pak Asikin. Sama-sama, sama-sama. iya, Ya, iya, memang Ya, anu Bu Sunarti itu tidak murni 100% tepung sagu. Ya, masih tetap ada misalnya ya sebagai perekatnya menggunakan tepung tapioka juga. Ya, misalnya itu iya, tadi. Komposisinya ada. Dan memang Ibu tidak bisa. beda-beda antara sagu dengan mokaf itu. Itu Bu Susi itu. iya, iya. Karena Oh, Bu Sunarsi siap, siap, juga siap. menggunakan bahan baku itu juga Pak. Jadi tepung tapioka iya, Ya. tepung sagu iya gitu. Jadi Hmm. kalau tadi Hmm. sarannya harus ada perbandingan antara mokaf dan sagu, barangkali Bu Sunarsi sudah ini juga itu sudah melakukan, hanya yaitu perlu magang Bu Sunarsi ya. Nanti saya akan cari info ke Batangkaluku, barangkali bisa menjadi mediasi untuk Ibu belajar lagi. Siap, Ya, siap, siap. Ibu ya. terima kasih Ya, banyak. terima kasih nih. Baik, karena waktunya sebelum kita akhiri, saya sampaikan terima kasih sekali lagi ke Pak Asikin selaku beliau sekarang ketua ini Bu, DPD ya Pak, DPD. DPW, DPW Perhitani.
DPW Perhiptani, Bu. Perhiptani itu perkumpulan penyuluh pertanian. Beliau ketuanya, DPW wilayah, ketua wilayah. Baik, terima kasih Pak Asikin atas masukannya, juga kepada Ibu Sama-sama Bu Sunarsi, Tuti. terima kasih atas waktunya dan juga sharingnya, berbagi pengalaman berkaitan dengan usaha sagu ya, terutama Ibu udah geluti dari tahun 2005, 2012, 2016 sampai hari ini, dan tetap konsisten ya Bu ya dengan sagunya ya, karena bahan bakunya cukup tersedia. Jadi berharapnya terus dikembangkan tepung sagu ini menjadi olahan yang aneka aneka pangan, terutama yang tentunya ini untuk membantu kebergantungan kepada beras ya. Jadi sagu ini salah satu alternatif pangan lokal yang bisa membantu ketahanan pangan kita. Sekali lagi terima kasih Bu Sunarsi. Demikian ya, demikian sahabat Yampi bincang-bincang kita tadi dengan ada pakar dari Jogja, juga dengan Ketua P4S Ibu Sunarsi. Mudah-mudahan Ibu usahanya berkembang dan kelembagaan taninya melalui P4S ini juga membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya ya di tempat P4S Ibu. Demikian sahabat Yampi, kita akhiri bincang-bincang siang sampai dari pagi sampai siang. Kita berjumpa pada catatan RSZ yang akan datang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Narsi, kita boleh nggak tagline-nya tuh bangga menjadi petani? Sama-sama yuk. Ya. Ya. 1, 2, 3. Bangga menjadi petani. Ya, demikian. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri sampai di sini. Ketemu lagi di podcast yang akan datang.